Pada saat kita mengajukan usulan dan disetujui oleh pimpinan itu sebanyak untuk jaksa itu 2.000. Wow. Itu formasi Jaksa aja ya, Pak? jaksa Pak ya. Gimana Jadi itu Pak? kalau kupu-kupunya kan berasal dari angka 2 dan 3. Jadi Oh iya, 2 dan JSN 3 benar Pak. tahun 2023. 24 tahun lalu kan sepertinya tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Kalau sekarang belum tentu Pak ya. Enggak, makanya kami berharap bahwa memang masyarakat Indonesia diharapkan betul-betul memanfaatkan kesempatan ini Betul. Ya. dalam rangka untuk bergabung dengan kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sobat Adiaksa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote. Kembali lagi bersama saya Mega Yulanda dan rekan saya Raharja Yusuf di dalam podcast kebanggaan kita bersama, yaitu podcast Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya. Pagi ini Sobat Adiaksa, kita kedatangan seorang tamu spesial khusus yang Siapa tuh Pak? teman-teman Sobat Adiaksa dari Sabang sampai Merauke wajib tahu dan harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya soalnya Pak. Betul itu Mega ya. Karena beliaulah yang Nanda tanganin. ya, menandatangani semua SK teman-teman termasuk saya. Saya juga loh Pak. Kalau tugas dari Sabang sampai Merauke. Langsung aja kita Ya. perkenalkan siapa Pak? Inilah Bapak Kepala Biro Kepegawaian, Bapak Dr. Hermon De Cristo. Ya, kita beri tepuk selamat dulu datang, Bapak. Selamat datang, selamat Terima pagi kasih. Pak. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Seneng nggak nih Pak diundang lagi? Seneng dan sekaligus deg-degan. Kita yang deg-degan Pak wawancarai Bapak ya Meg ya. Iya dong Kalau Pak. bahaya. Tapi yang menarik hari ini Apa nih Pak, itu? biasanya terakhir diwawancara kan kita tentang keseharian Bapak ya Pak ya, terakhir Ya. wawancara Bapak. Kalau hari ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu sama Ya. masyarakat Indonesia Pak, soalnya terkait penerimaan CPNS terbaru tahun 2023. Nah, jadi Sobat Adiaksa dimanapun berada, bagi yang punya teman, saudara, adik, family, ikuti channel podcast kita ini dan dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Ya. Karena bakal banyak bocoran-bocorannya. Iya, informasi apa nanti yang akan langsung disampaikan oleh Pak Karopek kita ini, ikuti bersama. Nah, Iya. gimana Bek? Jadi gimana nih Pak? Kan bentar lagi mau ada pembukaan Pak. Menurut Bapak sendiri, Betul gimana nggak sih Pak? informasi itu, Pak? Informasinya benar nggak nih Pak? Insya Allah betul. Wah, insya Allah Pak, ya. betul. Wah. Jadi sejauh mana nih Pak persiapan dari kejaksaan sendiri dalam melakukan proses penerimaan perekrutan CPNS kejaksaan. yang baru Pak? Jadi kami beberapa bulan yang lalu memang sudah membentuk tim dalam rangka untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS kejaksaan. Nah, awalnya kita mengajukan usulan untuk CPNS kejaksaan ini. Jadi kita itu sangat banyak kekurangan tenaga-tenaga jaksa, ditambah lagi dengan banyaknya jaksa-jaksa yang sudah masuki usia pensiun. Nah, alhamdulillah pada saat kita mengajukan usulan dan disetujui oleh pimpinan itu sebanyak untuk jaksa itu 2.000. Wow. Itu formasi Jaksa aja ya, calon Pak? jaksa Pak ya. Nah, Oke. kemudian juga ada formasi-formasi lain yang kita usulkan, yaitu Iya. petugas barang bukti sebanyak 1.446. Wow. Selain itu juga ada pengelola penanganan perkara sebanyak 2.142 formasi. Kemudian untuk penjaga tahanan sebanyak 2.258. Wow. Nah, selain CPNS juga kita juga melaksanakan nanti seleksi untuk P3K. Oh, ada juga yang Iya. P3K itu Pak ya. P3K. Terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan dalam rangka untuk pengisian formasi yang ada di rumah sakit
Adiaksa. Ini teman sobat Adiaksa. Jadi tidak hanya khusus, biasanya ini kan yang sarjana hukum kita Pak Sarjana ya. hukum. Karena orang tapi ini tahunya ternyata sarjana hukum aja. ada P3K yang kesehatan Pak Kesehatan. ya. Jumlahnya juga ratusan tadi Pak ya. Ratusan, sebanyak 249 formasi. 249 Jadi ada dokter gitu juga nggak Pak? formasi. Ada dokter. Ada dokter. Macam-macam itu Pak Macam-macam. ya. Dari tenaga dokter, spesialis Iya. maupun yang sebagainya ya. Ya, termasuk juga perawat nanti. Perawatnya juga. Itu untuk rumah sakit Adiaksa atau untuk klinik-klinik kejaksaan kan kita punya Pak. Itu hanya untuk RSU Kejaksaan yang ada di Ceger atau ke seluruh Indonesia Pak nanti penempatannya kira-kira kalau Ya, diterima? jadi saat ini kita sedang membangun pusat kesehatan justisial Pusat yang kesehatan nantinya justisial akan ada di seluruh provinsi Indonesia. gitu Pak ya. Iya. Oh, ini persiapannya ke arah Persiapan. sana Pak ya. Persiapan Iya, ke arah iya, sana. iya. Baik Pak Karopek, Mega, kita kembali yang disampaikan Pak Karopek tadi tentang CPNS pegawai kejaksaan yang jumlahnya tadi kalau saya hitung ada sekitar 7.000 8.000 Pak ya. 8 Kurang ribuan. kurang lebih 8.000 lah. 8.000 tadi. Usulan kita. Usulan. Usulan Ya, dari kita. Moga-moga kepada- dikabulkan lah sama Amin kan gitu ya. pemerintah Menpan dalam hal ini. Ini kan untuk penerimaan pegawai yang jaksa maupun yang Pak Karo sebutkan tadi yang ada pengawal tahanan, pengelola perkara, itu ada persyaratan khusus dan umumnya nggak Pak Karo? Ya, sudah barang tentu pasti ada persyaratan umum dan khususnya. Ya. Kalau yang untuk umumnya kita mulai dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Minimal berusia 18 tahun. Maksimalnya 35 35. tahun. Itu 18 itu dan 35 pada saat dibuka pendaftaran ini Dibuka Pak pendaftaran. Ya. Ukurannya itu Tapi Pak ya. khusus untuk jaksa itu umur maksimal setinggi-tingginya itu 27 tahun. Khusus Oh, formasi khusus yang calon jaksa ya. calon jaksa yang 2000 tadi Pak. Ya. Itu pada saat pendaftaran maksimal Maksimal usianya 27 27. tahun. Oh, Karena iya. menyangkut tentang nanti pendidikan mereka. Oh iya betul Pak. Jadi di undang-undang kita itu maksimal itu umur 30 tahun untuk menjadi jaksa. Oke, Jadi jadi ada menyangkut. spare waktunya ya Spare Pak waktu ya. 3 Dari tahun. Iya, iya, karena iya. ada prosesnya Pak dari CPNS sampai dia PNS baru dia bisa ikut sekolah jaksanya gitu. Itu pengalaman pribadi Mega berarti gitu Iya ya. betul. Pribadi. Iya, kalau Kan cuman baru kalau Pak Mega ini. Iya. Pak. dulu masuknya itu pas umur 24. Jadi tetap harus nunggu setahun Pak. Ya Karena masih tua kan. Enggak. Nah, sekarang 18, 21. Iya Nah, Pak, karena kalau dulu tuh syaratnya harus bisa sekolah jaksanya umur 25. Jadi pas masuknya umur 24 kan lulus kuliah umur 24 tuh Pak, Iya. lulus 24 terus masuk ke jaksanya umur 24 terus nunda dulu setahun nunggu sekolah jaksanya karena kan minimalnya umur 25 pada saat 25 itu. gitu Kalau ya. sekarang katanya diubah juga ya Pak ya minimal Iya. sekolah jaksanya ya Pak. Betul. Jadi umur berapa tuh Pak boleh? Jadi sama seperti Mega ini kan, kalau ya saat ini nih ya. Iya. Dulu kan Mega ini kalau nggak salah saya juga ikut ngajarnya waktu PPJ Pak ya. pendidikan pembentukan jaksa ya. Ya. Mbak Mega ya. WI saya Sekarang malah kebetulan. saya yang dikejar sama beliau. Bukan dikejar Pak, dimintain informasi gitu Pak. Jadi kita rata-rata tuh 21 sampai 30 tahun. Oh, Nah, gitu, Pak. tapi kan kita juga mengingat lulusan-lulusan kita ini ya sebagian besar tuh berumur 21 22 tahun. Jadi Fresh sangat graduate jarang. itu Pak ya. Iya. Iya, Sangat betul. jarang memang yang kita temukan lulusan kita itu berumur 18 atau 19. Oh iya, betul Pak, betul. Iya. Iya, itu untuk formasi yang di luar jaksa itu Pak ya. Apa, yang pengawal tahanan. Enggak, yang jaksa. Jaksa. Oh, yang kita jaksa cerita tadi Pak ya. Oh iya ya. Kalau jaksa kan formasi yang 2000 tadi Pak Karopek sebutkan memang umurnya tadi minimal 18 18 tetap Pak ya. 18. Oh, Tapi iya, kan iya. memang tapi jarang ditemui jarang, Pak ya. jarang. bukan mana tahu Ya. ada yang Mungkin percepatan. dia percepatan akselerasi biasanya ya Pak ya pada saat sekolahnya betul, gitu. Pak, ya. Ya kita kalau dapat sumber daya manusia yang memang betul mempunyai kualitas dan mumpuni ya luar biasa lah. Kenapa enggak ya Pak ya? Tapi undang-undang kita Bapak sebutkan tadi minimal jaksa usia 25 Pak ya pada saat dilantik sebagai jaksa. Betul Ya Pak? tidak. Oh, Kalau tidak. sekarang Tidak. diperbarui pas zaman Mega Pak iya. 25. Kalau sekarang katanya 23 ya Pak 23. ya? 23 sudah bisa sekolah bisa jaksa. Oke, Gitu. oke. Ini informasi yang menarik buat teman-teman yang alumni Fakultas Hukum. Ada persyaratan khusus sebagaimana disampaikan Pak Karopek tadi dan juga ada persyaratan umum. Tentunya dua persyaratan ini harus dipenuhi oleh setiap Dipenuhi. calon pendaftar ini Pak ya. Ya.
Satu lagi mungkin Pak, kalau minimalnya nih kita bahas untuk terkait sarjana hukum dulu ya Pak ya, Calon terkait jaksa. calon jaksa dulu ya Oke, Pak, dan ya. terutama sarjana hukum. Selain syaratnya sarjana hukum, nilai IPK-nya nih Pak yang paling penasaran. Kalau tahun lalu kan 2,75, Ya, katanya ya. tahun ini ada Apakah pembaharuan. tetap, adakah perubahan? Saya Pak? dapat bocoran katanya ada pembaharuan Pak Yusuf. Ya, Gimana, Pak alhamdulillah Robert? juga tahun ini berdasarkan kesepakatan dari panitia pengadaan Pansel kita pengadaan, Pak, ya. mencantumkan persyaratan untuk IPK itu sebanyak 3,00. Wow, Oh, semakin luar tinggi biasa. standarnya loh, luar biasa. Ya kan sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini ya tingkat kepercayaan publik kepada kejaksaan Betul, Pak. makin hari makin Meningkat. meningkat. Bahkan Bapak Presiden pada saat menjadi Irup kemarin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik ini yang 9 tahun terakhir tertinggi, Pak. Tertinggi. 81,2%. Ya. Betul, Pak Karopek ya. Selain itu Pak Karopek mungkin bisa menjelaskan ke kita formasi-formasi yang Bapak sebutkan tadi. Penerimaannya kan tidak hanya di Jakarta, Pak ya, Ya. di seluruh kejaksaan tinggi, bahkan ataukah kantor kejaksaan negeri bisa memberikan info ini. Nah, kemudian mereka mendaftarkannya di mana, caranya bagaimana Pak? Ya. Jadi kalau untuk informasi